Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa teman berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di sore ini kita kembali berjumpa di program teman berbuka, menemani keluarga Anda untuk menyiapkan hidangan berbuka. Dan ini merupakan kegiatan rutin yang kita adakan setiap berbuka puasa. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat yang begitu luar biasa sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus nikmat kita di tahun ini, kita masih berjumpa di bulan suci Ramadan ini 1444 Hijriah, yang mana mungkin di sebagian orang tidak bisa berjumpa lagi ya di Ramadan kali ini, dan kita alhamdulillah diberikan kesempatan itu. Nah, salawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, pengikutnya yang senantiasa tetap istiqomah dalam perjuangannya. Untuk itu, di sore hari ini kita dibersamai oleh Ustadz Muhammad Beni Azam. Ya. Ini Ustadz muda ini, ya, masih fresh ya. Dan memang sosok yang cocok untuk membahas tema kita pada sore hari ini. Bagaimana Ustadz kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah khair. Ini puasanya masih semangat ya? Iya, kita harus tetap semangat. Tetap semangat. Iya, mengejar banyak pahala di bulan Ramadan insyaallah. Amin. Semoga apa yang kita lakukan ini juga mendapatkan pahala si Allah SWT. Amin. Dan juga yang menonton siaran ini, baik yang sedang duduk ya, sedang baring-baring gitu ya, atau sedang menemani anaknya berjalan-jalan gitu ya. Iya. Baik, kita akan mengangkat satu buah tema yang ini subhanallah, ini tema yang tidak akan bisa sedikit sebenarnya waktunya. Ya, cuma kita diberikan durasi sambil menunggu berbuka puasa tentang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manusia mulia, manusia terbaik, manusia pilihan, yang sampai detik ini pun kalau dibuat serial bukunya itu nggak habis-habis. Nah, dan kita mencoba untuk sore hari ini membahas tentang baginda kita. Nah, saya ingin membahas ini bersama Ustadz terkait dengan satu sudut pandang tertentu, ya, karena kita mengenal kelahirannya, gitu ya. Nah, mungkin itu udah banyak di buku-buku sirah yang lain, tapi kita ingin membahas bagaimana sih kita bisa meneladani ya baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Nah, silakan Ustaz, bagaimana sosok beliau ini ya sebagai umat terbaik lah yang Allah titipkan kepada kita dan menjadi risalah kita. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Aditya yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat yang terbesar yang kita miliki bagi seorang muslim, yaitu nikmat iman dan Islam. Tanpa dua nikmat itu tentunya nikmat-nikmat lain itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika nanti di yaumil akhir kita dikumpulkan. Nah, salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan
kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, serta kepada seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau ini sebuah tema yang cukup berat sebenarnya untuk lisan-lisan kita membahas tentang bagaimana meneladani baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena sebagaimana yang tadi Ustaz Adi sampaikan bahwasanya memang beliau Nabi SAW ini adalah sosok yang luar biasa, sosok yang kita bisa sebut tiada bandingannya. Nah, paling tidak dari sosok baginda Nabi kita bisa melihat ya, yang pertama mungkin beliau adalah sosok yang paling berjasa di sepanjang sejarah manusia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau ini adalah sebuah sosok tokoh perubahan juga yang sangat sukses. Bisa dibayangkan hanya dalam 23 tahun baginda Rasulullah SAW mampu mengubah tatanan masyarakat Arab yang notabene jahiliyah saat itu menjadi sebuah masyarakat baru dengan peradaban baru, dengan kita bisa katakan sebagai umat yang terbaik. Padahal di masa itu sudah berdiri peradaban yang jauh lebih besar di masanya, yaitu peradaban Persia dan Romawi. Nah, ada alasan yang kuat mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah bahwasanya Allah ingin memberikan keteladanan bagi kita semua, keteladanan yang paripurna untuk semua kehidupan kita. Nah, karena memang kalau kita melihat bahwasanya beliau adalah sosok insan yang memang memiliki kepribadian yang luar biasa. Artinya memang seluruh apa yang ada pada diri beliau itu adalah semuanya adalah kebaikan. Nah, kebaikan untuk seluruh umat manusia, kebaikan untuk seluruh kehidupan. Maka sudah sepatutnya dan sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita sebagai seorang muslim itu untuk menjadikan beliau itu adalah model perilaku, kemudian juga suri tauladan, uswah bagi setiap aspek kehidupan kita, baik dari sisi kita bicara tentang akhlak beliau, ya kan, kemudian ibadahnya, kemudian juga kesabaran, kesungguhan, kedisiplinan, pengorbanan, perjuangan, termasuk juga bagaimana dalam masalah kepemimpinan. Nah, ini artinya memang seluruh seluk-beluk kehidupan yang ada pada diri beliau itu adalah harus kita contoh semuanya, harus kita jadikan role model untuk kita ikuti keteladanan apa yang ada pada diri beliau. Ya. Nah, ini luar biasa nih, mengikuti keteladanan baginda Nabi Muhammad SAW itu begitu luar biasa gitu. Iya. Untuk saat ini bahwa orang ingin berupaya seperti beliau, ya, beliau aja sehari aja bisa 100 kali istighfar. Iya. Ya, sosok beliau yang dijamin masuk surga, ya, itu luar biasa, ya. Dan kemudian tadi dikatakan 23 tahun Rasulullah mengemban dakwah, amanah dakwah, dan kemudian memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Iya. Nah, dan sebelum 23 tahun itu kan 40 tahunnya masa persiapan. Iya. Di 40 tahun awal itu masa persiapan yang luar biasa, dan kemudian 13 tahun dakwah di Mekah, ya, dengan segala kondisi yang ada, ya. Yeah. Nah, yang menariknya itu adalah ketika setelah Rasul itu dari Mekah ke Madinah. Yeah. Nah, ini yang orang membahas bahwa akhlaknya Nabi, kepribadian Nabi itu di 13 tahun pertama di Mekah. Yeah. Nah, itu keteladanan yang melahirkan para sahabat yang begitu luar biasa. Nah, kemudian ketika beliau hijrah ke Madinah, ini yang mungkin perlu dikisahkan ini. Iya, iya. Jadi memang sebelum
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi, kita tahu bahwasanya kondisi masyarakat Arab jahiliyah saat itu tuh memang sedang sangat dipenuhi oleh kezoliman, penindasan, kebodohan. Misalnya kalau kita lihat dari sisi misalnya agama ya, dari sisi agama kita melihat bahwasanya masyarakat Arab jahiliyah itu menyembah berhala. Artinya memang dari sisi keyakinan itu terjadi kekufuran, ada khurafat, tahayul, misalnya kan syirik di dalamnya. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi aspek sosial, kita juga melihat bagaimana penindasan, ya kan, kezoliman, terutama misalnya terhadap kaum perempuan di sana. Bahkan terjadi pembunuhan terhadap anak-anak perempuan karena mereka tidak menginginkan anak-anak perempuan. Nah, mereka lebih menyukai bergembira ketika menyambut kelahiran anak laki-laki. Nah, misalnya juga dari sisi ekonomi, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, terjadi praktek muamalah tipu menipu, ya kan, riba merajalela. Kemudian juga dari sisi pemerintahan, politik pemerintahan, pemerintahan itu hanya dikuasai oleh orang-orang borjuis, ya kan, orang-orang borjuis yang memang saat itu memang terjadi penindasan juga oleh Imperium Romawi di tengah bangsa Arab. Nah, kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran Islam yang beliau bawa, maka itu mengubah tatanan bangsa Arab yang sebelumnya memang jauh sekali gitu dari peradaban yang kita sebut peradaban yang beradab. Nah, itu adalah sebuah kesuksesan yang begitu luar biasa dengan hanya kurun waktu tadi 10 tahun, ya kan, terutama karena 13 tahunnya di Mekah, Rasulullah melakukan aktivitas dakwah secara sembunyi-sembunyi, melakukan pembinaan para sahabat, ya kan. Lalu kemudian dari para sahabat yang terbina, maka Rasulullah mulai melakukan aktivitas dakwah secara terbuka di Mekah. Akan tetapi memang karena memang saat itu kekuasaan itu masih dipegang oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah juga tentu saja mengalami berbagai penolakan, berbagai hambatan, rintangan dari sisi aktivitas dakwah itu. Maka mulailah terjadi banyak kezoliman, penindasan, penyiksaan terhadap baginda Nabi, termasuk juga dengan para sahabat. Nah, baru kemudian setelah Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, nah kurang lebih aktivitasnya sekitar 10 tahun aktivitas dakwah di Madinah itu. Nah, disitulah kemudian Islam atau dakwah Islam itu mulai tersebar luas. Nah, di tengah-tengah bangsa Arab khususnya, dan kemudian menyebar di seluruh di luar Jazirah Arab dari yang dilakukan oleh para sahabat setelahnya. Nah, dalam kurun waktu 10 tahun itu baginda Nabi itu tidak hanya membangun dari sisi fokus kepada istilahnya akhlak atau ibadah saja, tetapi berusaha untuk membangun bagaimana sebuah peradaban baru dengan sistem politik dan pemerintahan yang memang berdasarkan wahyu yang Allah turunkan, yaitu ya sistem Islam, sistem pemerintahan Islam. Nah, itulah negara pertama, negara Islam atau Daulah Madinah dalam hal ini dengan menerapkan secara totalitas apa-apa yang Allah perintahkan kepada baginda Nabi, dan itu diterapkan kepada seluruh masyarakat yang ada saat itu. Misalnya kita lihat dari sisi apa yang dilakukan oleh Nabi secara politik ketika baru sampai di Madinah. Nah, Rasul langsung mempersatukan orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin, ya kan. Nah, dibuatlah Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah inilah kemudian yang menyatukan seluruh komponen masyarakat yang ada di Madinah, termasuk juga dalam rangka untuk istilahnya mengantisipasi orang-orang Yahudi yang memang sudah sebelumnya memang sudah sudah mendiami Madinah dan memang melakukan berbagai aktivitas agar pengaruh Nabi dan pengaruh Islam itu tidak sampai membesar di tengah-tengah masyarakat Madinah saat itu. Nah, dari situ kemudian lahirlah kemudian para sahabat, ya kan, Khulafaur Rasyidin, kemudian juga para khalifah setelahnya
yang mengikuti jejak beliau dan akhirnya bisa melakukan aktivitas dakwah itu secara masif, sukses dengan sistem pemerintahan Islam yang kita sebut dengan khilafah Islamiyah. Hingga memang 2/3 dunia saat itu diliputi oleh kekuasaan Islam. Nah, Islam memang diterapkan secara totalitas di dalamnya, dan di saat itulah kemudian kita itu bukan hanya orang-orang Muslim yang mendapatkan rahmat dari penerapan ajaran Islam itu, tapi juga orang-orang non-Muslim. Nah, dalam hal ini adalah al-zimah ataupun kafir zimmi, seperti itu. Ya, subhanallah, itu 10 tahun yang bisa menggentarkan dunia gitu ya. Ya. Dan usia yang tidak begitu lama lah, itu usia batasan warning kita sebagai umat Muslim. 63 tahunnya Rasul itu warning kita. Ya. Nah, sekarang kan kita umurnya berapa nih? Nah, apa kontribusi kita untuk umat ya, yang notabene hari ini Rasul menjadi toladan. Ini kan sekarang ini orang krisis keteladanan yang memang orang bingung mau jadi teladan yang mana. Boro-boro pengen meneladani Rasul, mereka juga masih bingung siapa sosok yang harus diteladani. Nah, ini kan lagi heboh konser di mana-mana nih kan. Itu heroik sekali itu. Pemuda-pemuda untuk datang dan dijadikannya itu sebagai prototipenya idola mereka gitu. Nah, ini kan bagi kita yang hari ini saya bersyukur bahwa adanya kita hari ini itu kan buah dari apa yang dilakukan Rasul 23 tahun lamanya itu, kemudian sampai sekarang. Jadi dakwah yang tadi disampaikan Rasul itu adalah pimpinan tertinggi, kemudian dilanjutkan estafet kepada Khulafaur Rasyidin ya, kemudian lanjut kepada khilafan-khilafan berikutnya. Itu kan akhirnya sampai ke kita. Iya, betul. Yang itu mungkin ibroh yang begitu luar biasa ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, ini saya pengen tahu nih, apakah memang ini salah satu bukti ya untuk meneladani Rasulullah itu dengan apa yang kemudian dilakukan pasca Rasulullah wafat. Iya, memang kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti dan menjadikan Nabi sebagai suri tauladan atas seluruh aktivitas kita, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Artinya memang Rasulullah adalah satu-satunya role model yang sebenarnya harusnya kita ikuti, yang harusnya satu-satunya yang kita teladani, ya kan? Nah, walaupun mungkin kalau kita berbicara tentang kondisi hari ini pasca wafatnya Rasulullah istilahnya kan, bagaimana kondisi kaum muslimin hari ini, tentu saja ya kita menyaksikan masih banyak sekali PR yang harus diselesaikan, karena memang kondisi hari ini tentu saja kita melihat bukan pesimis, tapi memang faktanya memang demikian. Artinya memang sangat jauh sekali kondisi kaum muslimin yang ada hari ini dengan penggambaran sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harusnya kita ikuti dalam semua aspek kehidupan kita. Misalnya contoh kita ambil misalnya tadi kalau saya berbicara tentang aspek politik dan pemerintahan. Nah, hari ini kaum muslimin terkait dengan aspek politik misalnya itu lebih banyak berkiblat sebenarnya kepada Barat misalnya kan, Barat menjadikan misalnya sistem kehidupan Barat itu sebagai sistem aturan yang mengatur kehidupan di negeri mereka. Kita tahu bahwasanya negeri Muslim ini banyak, hampir 50 lebih negara Muslim. Nah, tetapi memang yang diterapkan di dalam negeri kaum muslimin itu ternyata ya aturannya tidak secara totalitas itu mengambil ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi. Nah, ini tentunya berseberangan dengan perintah Allah kepada kita itu untuk mengikuti
Nabi itu secara totalitas gitu dalam semua aspek kehidupan. Artinya memang kita itu tidak boleh setengah-setengah hanya ngambil misalnya dari sisi aspek akhlaknya saja, aspek ibadahnya saja, tetapi kemudian tidak mengambil aspek keteladanan dari sisi yang lain yang sebenarnya itu sangat totalitas, komprehensif, bisa kita contoh dari baginda Nabi. Jika memang kita ingin istilahnya sejahtera hidup di dunia dan akhirat gitu. Nah, jadi kalau kita lihat apalagi generasi muda kita hari ini, tentunya mungkin ya banyak di antara mereka justru menjadikan sosok-sosok lain sebagai teladan mereka, ya kan? Nah, ya para artis atau itulah aktor-aktor Korea mungkin kalau hari ini kan. Nah, artinya memang mereka sangat minim sekali pemahaman terkait dengan sosok Nabi yang seharusnya kita ikuti gitu. Nah, itu yang mungkin jadi PR besar bagi kita semua, bagaimana memang aktivitas dakwah itu harus terus diserukan, disampaikan di tengah-tengah umat walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Itu memang PR besar ya bagi para ustadz, para ulama, bagaimana mengembalikan umat itu agar mereka tuh bisa bangkit gitu dari keterpurukan yang ada. Baik. Ya, baik. Mungkin teman berbuka ya yang sedang menyaksikan tayangan ini ingin menanyakan lah dalam hatinya ini, bahwa kita memang tidak seideal apa yang disampaikan tadi, bahwa para sahabat itu hidup di zaman Nabi, kemudian dididik oleh Nabi, sehingga mereka menjadi sosok yang luar biasa yang sampai saat ini pun sekelas Bilal itu masih diingat gitu. Ya, sekelas Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu luar biasa. Dan yang luar biasanya bahwa ketika Rasul itu menyampaikan Islam kepada sahabat itu, dan para sahabat itu menyampaikan lagi kan kepada sahabat yang lain, sampai akhirnya mungkin ke tangan kita. Nah, ada nggak tips yang bisa di-share ke teman-teman teman berbuka ini dengan kondisi hari ini ya, agar kita bisa meneladani apalagi di bulan suci Ramadan ini ya, hati kecil seorang muslim tuh pasti akan merasa sangat cinta terhadap Nabi walaupun sedikit ya. Tapi ketika sudah ditumbuhkan terus menerus kan itu semakin besar. Ya, karena kan jatuh cinta itu ya semakin dilihat, semakin kita ini kan semakin ini ya, rasa jatuh cinta itu semakin besar. Nah, bagaimana caranya di bulan suci ini ya, pemirsa yang sedang melihat tayangan ini agar bisa juga meneladani Rasul dengan kondisi yang sekarang? Mungkin kalau dari sisi beliau misalnya terkait dengan pribadi beliau, terkait dengan akhlak, ibadah mungkin ya, walaupun mungkin katakanlah belum bisa mendekati apa yang beliau lakukan, tetapi mungkin banyak juga ya kaum muslimin, sebagian dari kaum muslimin itu mencoba untuk meraih keutamaan itu. Nah, memang ini karena memang sifatnya personal istilahnya ya, pendekatannya, dan memang bisa dikatakan ini juga ketika kita ingin mencontoh Nabi, akan tetapi memang tidak secara totalitas, maka tentunya memang hasil yang akan diraih pun itu bisa dikatakan ya hasilnya juga parsial juga. Itu hanya bagi orang-orang yang memang mencoba berusaha sekuat mungkin ya kan, bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi misalnya kan. Paling tidak itu mendekati lah. Tadi itu dari sisi aspek akhlak maupun ibadah. Nah, tetapi sebenarnya ada ketika memang kita mencoba untuk meraih yang lebih besar, bagaimana kita berbicara misalnya kaum muslimin seluruhnya ini bisa katakanlah terselamatkan ya kan. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang generasi muda, maka tentunya memang harus ada upaya perubahan yang juga secara totalitas. Nah, tidak bisa hanya pendekatan dakwah personal saja gitu loh. Nah, artinya memang harus ada sebuah sistem institusi yang diwujudkan ketika memang kita berbicara perubahan secara menyeluruh di tengah masyarakat. Nah, karena memang masyarakatnya adalah sebuah entitas yang memiliki pemikiran, perasaan dan aturan, ya kan, yang mengikat mereka.
Nah, kalau memang dakwahnya seruannya individu, maka hasil perubahannya juga tentunya memang sifatnya individu juga gitu loh. Kalau kita ingin merubah masyarakat, maka masyarakat yang sudah memiliki pemikiran, perasaan dan aturan tertentu itu memang harus diubah dengan cara mengubah pemikiran mereka, perasaan serta sistem aturan main yang ada. Dan itu tidak mungkin bisa direalisasikan tanpa kehadiran institusi ataupun negara, dalam hal ini ya negara Islam, karena memang negara Islam lah kemudian yang akan melakukan aktivitas dakwah itu secara masif, ya kan, menjadikan akidah Islam sebagai landasan dalam bermasyarakat, dalam hidup bernegara gitu. Nah, artinya ini yang harusnya juga difokuskan oleh para asatid kita, para ulama, ya kan, bagaimana caranya agar dakwah ini bisa diserukan secara masif, tetapi juga kita menginginkan Islam itu bisa diterapkan secara totalitas di dalam bingkai negara. Karena dengan hadirnya negara, maka insya Allah perubahan itu akan mudah dilakukan gitu. Nah, sebagaimana mungkin kita melihat hari ini kemaksiatan itu juga masif, karena memang ada tata kelola negara yang memang mendukung itu dengan sistem yang tidak Islami gitu loh. Sehingga memang akhirnya banyak orang juga tersesat, ya kan, melakukan kemaksiatan itu karena adanya sistem yang mendukung itu. Nah, maka satu-satunya jalan sebenarnya bagi kita adalah bagaimana agar sistem yang ada, sistem aturan hidup yang ada hari ini itu bisa kita ubah dengan melakukan aktivitas dakwah. Nah, tentunya di sini butuh kehadiran kutlah dakwah, ya kan, para asatid, para ulama untuk juga menjadikan ini sebagai agenda bersama, agenda utama, agenda besar. Bagaimana menyelamatkan agar seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia hari ini. Karena kalau seruannya hanya bisa katakanlah akhlak, ibadah saja, maka tentu saja yang baik ya akhlak secara personal, ibadahnya juga secara personal juga. Nah, tetapi tidak bisa menjangkau semuanya gitu loh. Nah, kalau dengan kekuatan tangan negara, kekuatan tangan pemerintah, insya Allah itu akan mudah untuk diwujudkan, insya Allah. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi, kemudian juga diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dan khalifah setelahnya, kurang lebih selama 1300 tahun ketika sistem Islam itu diterapkan secara paripurna. Nah, jadi kita tidak akan mungkin menjumpai kehidupan seperti sekarang gitu loh. Ya. Nah, ini luar biasa ini. Jadi PR-nya bagi pemirsa dan kita itu berupaya untuk terus meneladani baginda Nabi, baik dari aspek individu maupun aspek bernegaranya. Dan kita juga berharap ya bahwa negara itu sendiri juga mencoba meneladani, ya, meneladani, karena tadi saya dengar akan lebih mudah ketika negara yang bertindak, betul, sebagai satu institusi yang kemudian memaksa masyarakatnya untuk bertakwa kepada Allah. Jadi para sahabat itu kan langsung Rasul sendiri kan, sebagai kepala negara, sebagai kepala rumah tangga, dan suri teladan yang begitu luar biasa. Nah, ini bagi pemirsa semua, teman berbuka, ini sungguh luar biasa materi kita pada sore hari ini, dan kalau ini dibahas memang tidak ada pernah habis-habisnya. Karena memang keteladanan Nabi itu begitu luar biasa. Ya, cuma yang mungkin bisa testimoninya penutup untuk di kegiatan sore hari ini kepada audiens. Jadi kita harus mengikuti Nabi Muhammad itu secara totalitas, ya kan. Yang pertama adalah memang kita harus mencontoh pribadi beliau, itu satu. Kemudian yang kedua, tentu saja Nabi tidak hanya cukup memberikan contoh secara pribadi, tetapi Nabi juga membangun sebuah landasan yang kuat. Landasan akidah Islam menjadi basis dari membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang terakhir, bahwasanya Nabi itu menerapkan syariat Islam itu secara menyeluruh, secara paripurna. Nah, ketika diterapkan secara paripurna dalam semua aspek kehidupan, baik sisi aspek katakanlah ekonomi, kemudian sosial, hukum, politik dan yang lainnya, maka insya Allah disitulah akan terpelihara seluruh
kebutuhan ya kan, kehidupan manusia. Nah, baru insya Allah sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah bahwasanya Islam itu akan memberikan rahmat, gitu kan, rahmat bagi seluruh alam. Nah, ketika Islam itu bisa diterapkan secara totalitas dalam bingkai negara. Jadi, Subhanallah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Beni yang telah menyampaikan pemaparan tentang tema kita, meladani Rasulullah SAW, dan semoga kita semua bisa mewujudkan itu. amin. Terkhusus membuat syariat Islam ini yang kafah ini bisa diterapkan di seluruh aspek kehidupan. Nah, dan bagi yang menonton, semoga bisa menjadi bagian ya dalam perjuangan aktivitas ini agar semakin cepat Islam ini bisa tegak di muka bumi ini. Ya. Mungkin itu yang bisa hari ini kita sampaikan. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman audiens semua ya, yang berbahagia yang masih bersama kita di teman berbuka. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya selaku host mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri pertemuan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.